Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, langsung saja kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mansur, maksudnya Mazmur ya. Mazmur pasal yang ke-133. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada dimanapun, yang dalam perjalanan, sahabat teman yang mungkin beda pulau, dan saudaraku yang kekasih, Anda bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Alkitab mencatat demikian, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat kepada kita sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam sama dengan rukun. Saudaraku yang kekasih, bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu turun bagi orang-orang yang hidupnya dalam keharmonisan. Katakan bersama-sama harmonis. Ya, kalau Pak Haji, siapa namanya saya lupa, yang punya hotel senior, itu selalu mengatakan harmoni, kan begitu ya. Jadi kita bersama-sama hari ini kiranya kita harmonis Bapak Ibu Saudaraku, karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki hidup yang rukun itu, dan orang-orang yang di mana hidupnya dengan penuh dengan keharmonisan itu, maka di sanalah Tuhan akan melimpahkan, maka di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya, itu kata Alkitab. Saudaraku, saya percaya terlalu yakin kalau orang yang rukun pasti dia akan mudah diajak untuk sehati mengerjakan apapun. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang-orang yang rukun, kalau orang-orang yang harmonis itu, pasti orang-orang seperti ini bisa dan lebih mudah diajak sehati. Tetapi kalau dia tidak rukun, kalau dia tidak harmonis saudaraku, maka kemungkinan besar orang-orang seperti ini akan sulit diajak untuk sehati. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah jelaskan tentang bagaimana kita sehati, dan saya sudah ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada sebuah kampung di mana kampung itu kebetulan untuk di sebuah kampung itu ada rumah, dan kalau saya lihat dari video YouTube itu kemungkinan ada lebih kurang sekitar 16 meter mungkin panjang rumah itu, rumah panggung, dan pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat langsung dari YouTube itu sendiri bahwa rumah ini hendak mau dipindahkan ke tempat yang lainnya, mungkin jaraknya sekitar 50 meter atau mungkin sekitar 100 meter. Dan apa yang terjadi, mereka bersama-sama dengan gotong royong mengangkat sebuah rumah itu, dipindahkan dari tempat yang semula ke tempat yang lainnya. Dan apa yang terjadi, rumah itu benar-benar berpindah tempat. Rumah itu benar-benar berpindah tempat. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak mungkin bisa sehati kalau tidak ada keharmonisan, kalau tidak ada kerukunan di kampung itu. Betul apa betul? Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudaraku, kalau seandainya tetangga sebelah cekcok dengan tetangga sebelahnya, tidak mungkin terjadi yang namanya sehati. Tidak mungkin bisa saling tolong menolong. Jadi Bapak Ibu yang saya tekankan di sini, orang yang bisa diajak sehati itu karena memang sikap hidupnya harmonis terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap diri orang lain. Orang yang dia bisa diajak sehati itu hidupnya rukun terhadap
terhadap siapapun. Artinya maksudnya apa sih Pak Pendeta? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Anda jengkel dengan orang lain, Anda bisa diajak rukun enggak? Enggak. Kalau Anda saudaraku kecewa dengan orang lain, kalau Anda kepahitan dengan orang lain, atau hatimu tidak beres, hatimu tidak beres. Saya ulang sekali lagi, hatimu tidak beres. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa rukun dengan orang yang di sebelahnya. Orang yang seperti ini tidak bisa rukun dengan sebelah kirinya, dengan sebelah kanannya, dengan muka dan belakangnya. Kalaupun dia bisa duduk sama-sama, minum kopi atau jalan bersama, itu hanya kepalsuan belaka. Orang lain tertawa, dia ikut tertawa, tetapi tertawanya dalam keadaan terpaksa. Mengapa? Karena hatinya sedang bermasalah. Sebabnya kitab Alkitab mencatat, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda di kantor Bapak Ibu, antara karyawan dengan bos, antara bos dengan karyawan, antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua, saya terlalu yakin ketika terjadi sebuah gesekan, mudahkah mereka hidup rukun? Enggak. Tidak mungkin terjadi kesehatian kalau tidak ada kerukunan. Tidak mungkin terjadi kesehatian kalau tidak ada keharmonisan. Betul apa betul? Makanya Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengajak orang sehati itu tidak mudah. Kuncinya untuk mengajak orang sehati itu, hatinya dulu beres. Kalau hatinya beres dalam arti kata, dia tidak menyimpan dendam dengan orang lain, dia tidak menyimpan kepahitan dengan orang lain, dia tidak menyimpan kekesalan dengan orang lain, dia tidak menyimpan Bapak Ibu kekecewaan terhadap orang lain. Orang seperti ini hatinya beres, dan orang seperti ini akan mudah diajak hidup rukun dan harmonis. Pasti orang seperti ini kalau hatinya beres, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Tertawa ya tertawa, memang benar-benar tertawa. Bukan terpaksa. Orang yang tertawa terpaksa itu sakit loh. Tahu, pernah Anda tertawa terpaksa? Pernah? Orang sudah lepas, Anda itu enggak enak. Tertawa lepas itu lebih fresh. Saraf kita ini semakin longgar. Tapi kalau Anda tertawa di tengah sebuah kelucuan karena terpaksa, karena Anda kecewa dengan orang itu sakit rasanya. Saya berharap jangan ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dengan hidup dengan kepalsuan. Saya berharap dengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jangan ada kekecewaan, kepahitan, kekesalan dengan orang lain, dendam terhadap orang lain. Semua katakan kalau Anda masih kesal dengan orang lain, kalau Anda kepahitan dengan orang lain, kalau Anda kecewa dengan orang lain, dan itu berlarut-larut dalam hidupmu, saya terlalu yakin Anda sedang mengalami sakit yang bermasalah dan sangat mengerikan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa diajak harmonis. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa diajak rukun. Apalagi untuk sehati. Tidak bisa Pak. Kalaupun dia ada bersama dengan kita, kalaupun dia ada bersama dengan Anda, itu terpaksa. Katakan bersama-sama, terpaksa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Alkitab ini mengatakan, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, artinya Bapak Ibu, Anda boleh memang mungkin awalnya kesal dengan orang itu, tapi Anda bisa menerima kekurangan orang itu. Saya sudah bolak-balik sampaikan kepada Anda, jangan pernah tuntut suamimu seperti apa yang kau harapkan.
tapi tuntutlah dirimu dewasa menyingkapi kekurangan suamimu. Hai suami-suami, jangan pernah kau tuntut istrimu seperti apa yang kau harapkan, tapi tuntutlah dirimu dewasa menyingkapi kekurangan istrimu. Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau tuntut pengikutmu dewasa, tapi tuntutlah dirimu dewasa menyingkapi kekurangan orang lain. Hai orang tua, jangan pernah tuntut anakmu dewasa seperti apa yang kau harapkan, tapi tuntutlah dirimu dewasa menyingkapi kekurangan anakmu. Sebaliknya juga demikian. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa. Makanya perlu namanya harmonis, rukun. Di mana itu? Menjaga hati. Kalau semua kita bisa menjaga hati kita, saudaraku yang kekasih, pelayanan akan semakin maju. Di mana tempat Anda bekerja, pekerjaan Anda semakin diberkati Tuhan. Di mana Anda merintis usaha, Tuhan akan terus melimpahkan berkat-berkatnya. Karena Alkitab mencatat, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Anda dan saya tidak bisa diajak harmonis, kalau Anda dan saya tidak bisa diajak hidup rukun, mau bagaimana bisa diajak untuk sehati? Tidak mungkin. Kalaupun Anda ikut terjun di dalamnya, itu karena terpaksa. Jadi dalam sebuah perusahaan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya terlalu yakin dan percaya kalau semuanya hidup rukun, artinya saudaraku yang kasih, Anda bisa menerima kekurangan orang lain. Dalam sebuah rumah tangga, Bapak Ibu Saudaraku, kalau suami, istri dan anak-anak hidup rukun, tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada gesekan, tapi Anda masih tetap hidup rukun dan harmonis, maka orang-orang seperti ini akan cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mengapa? Karena orang seperti ini bisa diajak sehati. Sehati itu Bapak Ibu Saudaraku sama-sama merasakan. Sehati itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih adalah Anda tahu beban itu berat, tapi Anda mengambil bagian di dalamnya. Itulah yang sehati. Tetapi ada orang yang mengambil bagian di dalamnya, dia pura-pura ikut saja. Saya sudah pernah kasih contoh Bapak Ibu, misalnya inilah beban yang sangat berat, tolong dipegang ini, nanti saya lari kemana-mana Bapak Ibu Saudaraku, supaya jangan mana orangnya tidak kelihatan, kan begitu ya. Saudaraku yang kasih, inilah beban yang sangat berat. Kalau dikatakan sehati Bapak Ibu Saudaraku, kalau dikatakan sehati buatlah beban ini, beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah khotbahkan ini, saudaraku kalau beban ini kira-kira buatlah sekitar 200 kilo. 200 kilo pendeta Charles Manurung tidak mampu ngangkat ini. Maka saudaraku yang kekasih, karena Anda hidup harmonis, karena Anda hidup rukun dengan saya, orang yang harmonis, orang yang rukun hatinya itu beres. Tidak mungkin dia biarkan saya ngangkat beban ini sendiri. Betul apa betul? Hah? Andi, saya mau tanya sama kamu Andi. Kamu tahu ini berat beban ini 200 kilo. Tetapi ketika kamu lihat saya mengangkat beban ini, kalau hatimu beres, kalau engkau harmonis dengan saya, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan dengan saya, bisa enggak kamu diajak sehati mengangkat ini? Kamu tanpa saya suruh tergerak enggak? Tergerak. Betul apa betul? Tapi kalau Andi sakit hati dengan saya, kecewa dengan saya, kepahitan dengan saya, tidak sepaham dengan saya, akhirnya dia kesal dan kecewa, pendapatnya tidak ditanggapin, usulannya tidak diterima, dia kepahitan dengan saya. Apa itu gembala itu? Apa itu Pak Pendeta itu? Berapa kali saya usulin tidak diterima, dia kecewa dengan saya, dia kepahitan dengan saya. Bisa tidak dia harmonis? Bisa tidak dia hidup rukun? Tidak bisa, apalagi untuk sehati. Kalau dia lihat saya karena dia sudah tidak harmonis, karena dia tidak sepaham dengan saya, dia sudah tidak hidup rukun dengan saya, dia lihat saya ngangkat beban 200 kilo. Apa dia bilang? Biarin aja angkat sendiri. Mulai nangkap Anda? Mulai nangkap Anda? Mulai nangkap? Makanya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita tidak bisa diajak sehati? Permasalahannya ada di hatimu yang tidak beres. Percayalah orang yang hatinya beres. Orang seperti ini
akan mudah diajak hidup rukun dan hidup harmonis, apalagi melompat ke arah yang lebih jauh lagi, sehati. Sudah pasti bisa. Saya terlalu yakin Bapak Ibu, kalau semua di antara kita yang hadir pada malam hari ini, Anda lihat saya ngangkat beban ini, 200 kilo. Saya yakin ketika hatimu beres, dan Anda harmonis dengan saya, Anda biarkan saya ngangkat sendiri. Kalau Anda biarkan saya ngangkat sendiri, berarti ada yang salah terhadap dirimu. Betul apa betul? Betul apa betul? Itulah yang terjadi. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau melimpah berkatnya? Maka dengarkan baik-baik. Anda dan saya harus hidup rukun. Karena orang yang hidup rukun itu Bapak Ibu itu indah. Dan orang yang hidup rukun itu Bapak Ibu salah satu kuncinya adalah hatinya beres. Dia boleh kecewa dengan orang lain tapi kekecewaannya tidak berlarut-larut. Mungkin ada saudaraku orang lain cerita kepada Anda tentang pula. Tetapi Anda terima mentah-mentah, akhirnya Anda kepahitan dengan dia. Belum tentu apa yang diceritakannya itu kebenarannya. Maka selalu saya katakan, kalau ada orang menyampaikan sesuatu kepadamu dari orang lain, jangan pernah Anda tanya kepada yang bersangkutan supaya selesai itu. Supaya Anda jangan diperhambat berkatnya karena kekecewaanmu, karena kepahitanmu, karena kedongkolanmu. Engkau simpan-simpan dendam itu, padahal cerita itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Amin? Amin? Jadi Bapak Ibu pendengar, Bapak Ibu saudara, teman, sahabat yang di luar pulau atau seluruh jemaat GB Karisma, dengarkan baik-baik ini. Percayalah, orang yang bisa diajak sehati itu karena bisa hidup rukun, karena bisa diajak hidup harmonis, artinya dia bisa menerima orang lain. Percayalah, siapa yang orang harmonis itu, siapa yang hidup rukun itu, karena hatinya beres. Hatinya beres, hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kekesalan. Dan orang seperti ini, kalau hatinya beres, dia akan hidup rukun, dia akan hidup harmonis. Apa kata Alkitab? Di sanalah aku mencurahkan berkat untuk selama-lamanya. Dan orang-orang seperti ini akan mudah, lebih mudah diajak untuk sehati. Mari bersama-sama umat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, di tempat perusahaanmu, kalau sudah ada gontok-gontokan antara, percayalah berkat Tuhan akan terhambat di situ. Sama dalam rumah tangga. Kalau sudah terjadi percekcokan, tidak ada penyelesaian. Suami di sudut sana, istri di sudut sana, tidak cakapan sampai 3 hari. Bayangkan itu, suami istri rumahnya kecil, tidak cakapan 3 hari. Aduh, kalau rumahnya ada lantai 2, ada lantai 3, masih enak ya, Andi ya. Kalau rumah itu ada lantai 2-nya, masih enak. Ada percekcokan, satu di atas, satu di bawah. Ini sudah rumah kecil, 1 kamar. Cekcok lagi, tidak cakapan 3 hari. Gimana rasanya itu? Nanti ke dapur ketemu, ke toilet ketemu, ke teras ketemu. Makanya ada lagu, di sana sini adakah? Ada kamu. Padahal ada lagu yang lain, di sana sini ada Tuhan. Saudaraku, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kalaupun terjadi, selesaikan dengan baik. Jangan sampai berkatmu tertunda. Jangan sampai saudara yang kasih, jangan sampai kehidupanmu akhirnya rusak. Harusnya Tuhan mengirimkan begitu banyak berkat seperti air yang mengalir deras. Tapi kalau karena hatimu tidak beres, karena hatimu kecewa, kepahitan, suami istri saling menyimpan dendam, suami istri tidak harmonis, bahkan Bapak Ibu Saudaraku, antara gembala dengan jemaat terjadi percekcokan. Mungkin Anda tidak berani ngomong dengan saya, tapi Anda menyimpan kepahitan dendam. Atau mungkin Anda dengan gembalamu yang lain yang mungkin mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, yang mungkin dari gereja lain, dengarkan baik-baik. Engkau harus selesaikan itu, engkau harus tuntaskan itu, supaya tingkap langit surga terbuka, memberkati usahamu, memberkati kesehatanmu, memberkati rumah tanggamu, bahkan memberkati setiap apa yang kau rencanakan, dibuat Tuhan berhasil. Mana? Di sini Pak, di hatimu.
Jadi orang yang sehati itu Bapak Ibu adalah yang bisa diajak sehati karena dia harmonis, karena dia bisa diajak rukun. Siapa yang harmonis dan siapa yang bisa diajak rukun adalah orang yang selalu menjaga hatinya dengan kebersihan hatinya, dengan keberesan hatinya. Jadi ada beberapa tahap ini Bapak Ibu untuk melompat kepada sehati, tidak serta hidup rukun. Siapa yang bisa diajak hidup rukun adalah orang yang selalu menjaga hatinya. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan kekesalan, dia tidak menyimpan kepahitan. Selalu pikirannya negatif terhadap orang lain. Selalu pikirannya terhadap negatif terhadap orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa diajak sehati. Sedangkan hidup rukun saja sudah susah, apalagi mau sehati. Mari gereja Tuhan bangkit dari zaman ini. Mari seluruh jemaat GB Karisma. Mari sahabat teman yang di luar pulau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bereskan hatimu. Bereskan hidupmu, bereskan seluruh hidupmu, supaya di rumah tanggamu, di kantormu, di tempat pekerjaanmu, di tempat pelayananmu, engkau bisa harmonis dengan orang lain, engkau bisa rukun dengan orang lain, maka langkah selanjutnya, orang yang seperti ini akan bisa diajak sehati, artinya bisa diajak mengerjakan banyak hal yang dimana melebihi dari akal dan pikiranmu. Kalau kita sudah mengerjakan hal-hal besar dengan bersama, maka kekuatan itu semakin luar biasa. Pastikan dirimu menjaga hati dan pastikan dirimu engkau bisa diajak harmonis dan sehati, hidup rukun, dan percayalah engkau akan bisa diajak sehati mengerjakan pelayanan Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang di rumah tanggamu, bahkan mengerjakan pekerjaan yang ada di kantormu dimanapun Anda melayani. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.